Masya Allah, yang pertama adalah itu anak soleh. Dia anak yang baik. Dia tidak ingin orang tuanya terlilit utang. Kalau dia bisa menata hatinya dan dia ikhlas, lihat, dia akan menemukan satu hal yang agung nanti di dunia dan di akhirat. Sudah dilunasi utang orang tuanya, ngutang lagi, dilunasi, ngutang lagi. Subhanallah. Dan tidak boleh bosan. Dan dia akan mulia, lihat. Tunggu saja. Ini tidak cuma-cuma. Ada nilainya di hadapan Allah. Seorang anak yang punya peduli kepada orang tuanya, dibayarkan utangnya, biarpun padas sesungguhnya, tapi jangan sampai kalimat ini menjadi anak durhaka, anak nggak peduli pada orang tua. Padahal sesungguhnya bukan kewajiban anak untuk melunasi hutangnya. Tetapi seorang anak karena takut orang tuanya terlilit utang dan sebagainya, bertergerak untuk bekerja mencari uang untuk ayahnya dan ibunya. Dahsyat, dia anak hebat. Kemudian setelah itu mungkin ini langkah-langkah selanjutnya adalah tidak cukup kita bayarkan utangnya, akan tapi kita diskusi yang baik. Bahasa nasihati juga nggak bisa masuk di telinga. Nasihat nggak sah. Anak kok nasihati ayah bagi ayah, apaan yuk? Iya tok, tapi pinjam lagi. Kadang penyakit ngutang itu. Penyakit. Hobi ngutang. Ada orang hobi ngutang, naudzubillah. Kalau ketemu ngutang gampang dan tidak peduli, utang itu berat sekali. Nah, kemudian mengingatkan, kemudian kalau diingatkan tidak cukup, ternyata kita harus berikan solusi, mungkin cara. Mungkin ada sebuah perjanjian indah, ibu perlunya apa biar saya yang belikan deh. Jangan ibu beli sendiri. Sebab kalau dia suruh beli sendiri nanti berlebihan. Sampai nggak cukup lagi, padahal dia butuhnya bisa kangkung harga 250. Cuman karena sudah hobinya konsumtif, hidupnya itu hidup yang konsumtif. Apa konsumtif itu gimana? Apa hidupnya itu hidup beli-beli tok. Nggak pernah mikir. Itu adalah orang nggak pernah mikir, mohon maaf. Banyak kefakiran orang itu karena dia tidak mengerti cara belanja. Diberi orang fakir, mendapatkan uang, itu bukan berpikir bagaimana mengembangkan, langsung beli parabola, beli ini, beli motor, hanya untuk senang-senang saja, bukan berpikir bagaimana ada. Memang itu nasibnya, nasib maksudnya dia dangkal berpikirnya. Bisa saja orang tua semacam itu, maka kasih wawasan. Mungkin gantinya begini, biar saya yang beli dan seterusnya. Apapun bentuk, kok ternyata orang tua masih bandel dan sebagainya, tolong jangan berubah hatimu. Ayah tetap ayah, ibu tetap ibu. Pada akhirnya Allah akan beri kebahagiaan bagi anak tersebut. Sampaikan ke dia. Tetap sabar dan tetap dengan senyum dengan ayahnya. Apalagi tadi takut kalau ibunya meninggal, ayah meninggal lalu punya utang. Oh, ini lebih dahsyat lagi. Kedalaman cintanya, imannya. Kalau bawa utang kan berat nanti, kan begitu maksudnya. Sudah cukup sampai di sini. Artinya anak itu anak yang perlu dibanggakan. Akan dibuka rezeki setelah itu. Asalkan dia tulus. Nggak usah pakai marah-marah sama ayah. Ngasihati ayah, jangan gitu ayah. Nggak boleh ayah ngutang lagi. Allah ngutang lagi. Allah dibantu lagi, ngutang lagi. Nggak apa-apa. Terus ya, biarpun pada dasarnya tidak wajib bagi seorang anak untuk bayar utang orang tuanya. Kecuali nanti jika ayahnya meninggal dunia, kemudian ada harta warisannya, tidak boleh diwaris oleh sang anak kecuali dikeluarkan untuk bayar utang dulu. Kalau nggak punya pun anak nggak wajib bayar utangnya. Dan hati-hati dengan utang, jangan main utang. Orang meminjami uang kepada kita, tak taunya kita sewenang-wenang, dosa, termasuk dosa gede. Pinjam utang nggak mau bayar, sementara dia mampu adalah dosa besar. Kalau nggak mampu nggak dosa. Jangan anda, saya tidak pengen misalkan yang jelek anda. Ada orang pinjam duit untuk sebuah kebutuhan dan memang butuh, tak taunya apa, nggak bisa bayar sampai mati, tidak dosa karena tidak bisa membayar. Bahkan bagi orang yang meminjamkan uang pun tidak boleh memaksanya untuk mengambilnya karena memang dia tidak mampu, tapi justru malah wajib memberikan tempo. Fanadhiratun ila maisarah, kasih tempo. Tapi yang pinjam duit hati-hati, sampai disebutkan dalam riwayat, kalau ada orang pinjam uang kok terbetik di hatinya nggak mau bayar, langsung dimiskinkan oleh Allah. Jangan sampai terlintas di hati ingin lari dari bayar utang. Kalau bayar utang, saya ingin bayar utang. Makanya ada hobi bayar utang, biasanya memang terlintas di hatinya pengen lari. Makanya kadang nggak mau dicatat, nggak mau ditulis dan sebagainya. Seperti itu insya Allah anak soleh.
Setelah Anda menyaksikan video ini, jangan lupa berselawat kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wasallam.